Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya kirang-kirang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Selamat pagi Kak Novi, Kak Prisil, Kak Edo. Selamat pagi adik semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Yuk anak-anak, kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ibu percaya anak-anak sudah siap untuk mengikuti ibadah dengan memakai baju yang rapi, duduk yang manis, dan juga anak-anak waktu ibadah tidak ada yang sambil makan ataupun minum ataupun baring-baring. Oke, kita duduk yang manis, siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Yuk anak-anak, kita akan memuji Tuhan, anak sekolah minggu yang paling Yahud. Yuk. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. 1 minggu sudah kami lewati, hingga pada pagi ini kami boleh mengikuti ibadah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan memuji Tuhan, yaitu yang mengingatkan kita bahwa gereja itu adalah kita semuanya, anak-anak, Kak Novi, Kak Prisil, Kak Ido, itu adalah gereja. Yuk kita akan menyanyi dengan pujian Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Oke, dengan semangat anak-anaknya pakai gerakan. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan berikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan kebenarannya, bukan pintunya. Lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Oh, yang anak gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sela. Untuk itu, anak-anak, kita akan memuji Tuhan, firman Tuhan. Kita nyanyi dengan sikap penyembahan yang benar. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
menyimak bersama-sama cerita firman Tuhan, mari kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sayang kepada kami. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh, kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan dan boleh sungguh-sungguh hati kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bersyukur ya karena kita masih bisa beribadah meskipun masih secara online. Dulu waktu masih bisa secara langsung ibadahnya, kita bisa bertemu dengan teman-teman, dengan kakak-kakak sekolah minggu, dan dengan senang hati, dengan bersuka cita memuji memuliakan Tuhan bersama-sama. Nah, biasanya kalau kita datang beribadah ke gereja, pasti kita mempersiapkan diri dengan baik. Pasti kita sudah mandi dari rumah, pasti kita datang ke gereja dengan rapi. Dan kita dengan senang hati datang untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa ya? Kalau kita datang ke gereja, kalau kita beribadah, kita harus mempersiapkan dengan baik. Kenapa ya? Karena tempat ibadah itu adalah kudus bagi Tuhan. Karena tempat ibadah itu adalah kudus bagi Tuhan, pasti dalam mempersiapkan atau dalam membangun sebuah tempat ibadah, pasti itu butuh persiapan yang sangat banyak. Butuh banyak persiapan untuk membangun sebuah tempat ibadah atau sebuah gereja. Nah, hari ini kita mau mendengarkan, kita mau belajar firman Tuhan tentang seorang yang bernama Salomo. Salomo ini dia membangun bait Allah atau tempat ibadah pada zaman Salomo. Nah, kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 5, pasal 6, pasal 37 dan 38. Wah, ternyata lumayan panjang ya kisah tentang Salomo membangun bait Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Adik-adik, dengarkan dengan baik ya ceritanya. Ketika Raja Daud masih hidup, ia ingin sekali mendirikan rumah atau bait untuk Allah. Tetapi Allah tidak menghendaki supaya Daud yang membangunnya. Allah ingin anak Daud yang membangunnya, yaitu Salomo yang membangun bait Allah atau rumah Tuhan. Usia Raja Daud itu sudah tua. Karena itu, kepemimpinannya sebagai raja akan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Salomo. Tuhan memerintahkan Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan atau bait suci. Di kerajaan Tirus yang jauh ada sahabat Raja Daud namanya Raja Hiram. Ingin sekali membantu Raja Salomo. Lalu Raja Hiram mengirimkan kayu aras dan kayu sanobar sebanyak yang Raja Salomo butuhkan. Raja Salomo menyuruh banyak sekali tukang pahat untuk mencari batu yang bagus. Kemudian Raja Salomo juga mengumpulkan emas, perak, tembaga, dan kain yang terbaik. Akhirnya rumah Tuhan itu telah selesai dibangun oleh Raja Salomo selama 7 tahun. Raja Salomo juga mempersiapkan segala perlengkapan yang ada di dalam rumah Tuhan. Karena tabut perjanjian masih berada di kota Daud, maka harus dipindahkan ke kota Yerusalem. Para imam itu meletakkan tabut perjanjian ke ruang Maha Kudus. Tiba-tiba muncullah
awan putih kemuliaan Tuhan, yaitu tanda kehadiran Tuhan semesta alam. Salomo berlutut dan menadahkan tangannya serta berdoa agar Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Raja Salomo berkata kepada semua rakyat Israel agar selalu mematuhi segala perintah Tuhan. Semua orang Israel memuji Tuhan dan bergembira karena Tuhan sangat baik. Adik-adik, bangunan bait Allah atau tempat ibadah yang dibuat oleh Salomo itu sangat megah. Akan tetapi ada yang lebih penting loh daripada hebatnya atau megahnya bangunan bait Allah atau bangunan tempat ibadah yang dibuat Salomo itu. Bahkan ini menjadi yang terpenting, menjadi yang paling penting. Tahu nggak apakah itu? Yaitu hidup yang tidak melanggar perintah dan aturan dari Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang terpenting itu adalah hidup kita, hati kita yang mau sungguh-sungguh, mau taat kepada Tuhan. Tuhan sangat menginginkan anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada perintah Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang layak untuk menerima segala yang terbaik dari kita, yaitu seluruh hati kita, seluruh hidup kita yang mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Persembahkan hati kita, hidup kita yang terbaik. Biasanya kita kalau di gereja kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi persembahan itu juga dapat berupa persembahan yang hidup, dan itu yang paling penting. Hidup seluruh ketaatan hidup kita yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hati untuk dipimpin oleh Tuhan, mau selalu taat kepada Tuhan. Misalnya, kalau kita di rumah, kalau kita mengikuti ibadah, walaupun sekarang masih secara online, tapi kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus rapi, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik, dan kita mengikuti ibadah dengan baik, menggunakan sikap yang baik dalam waktu ibadah sekalipun masih secara online. Kita sungguh-sungguh mau taat dan sungguh-sungguh mau memuliakan nama Tuhan. Nah, sampai di sini ya firman Tuhan kita. Kakak berharap adik-adik di rumah semuanya tetap semangat, tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan meskipun masih secara online. Mari ya kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami bersyukur Bapa, Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hati kami, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang mau membuat aktivitas. Nih aktivitasnya ini apa Bu? Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat aktivitas, yaitu aktivitas kita membuat sebuah gereja. Gereja adalah bukanlah gedungnya, tetapi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah adik-adik menggambar gereja ini, kalian juga punya satu tugas lagi, yaitu bikin video tentang ayat hafalan yang ada di awan-awan ini. Diambil dari Mazmur 84 ayat 3b. Isinya, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nanti adik-adik ngerekam, bikin sekreatif mungkin dan dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Ditunggu videonya.
Terima kasih. Sampai jumpa. Sekolah Minggu.